Wadidaw, akhirnya One Piece chapter 1061 sudah keluar, Leo. Saatnya untuk review. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan cover story lanjutan Germa Double Six. Kita bisa melihat 4 Vinsmoke bersaudara bersama dengan Kaisar Klon terbang meninggalkan Whole Cake Island. Bisa terbang nih bos, teknologi Ride Suite Germa Double Six dan buah iblis Gasu Gasu Nomi milik Caesar memang membuat penggunanya dapat terbang atau melayang di udara. Selamat tinggal Whole Cake Island. Masuk ke chapter kali ini, Luffy yang terbang terbawa angin saat mencoba menangkap Chopper meraih kaki Jewelry Bonnie yang dalam mode anak-anak. Jewelry Bonnie bertanya-tanya apakah dia selamat, dan dia juga mempertanyakan perihal monster. Para kru Luffy yang lain hanya melihat dari kapal Luffy dan Chopper yang terbawa angin bersama seorang gadis kecil. Nami berkata jika gadis kecil itu, yaitu Jewelry Bonnie, baik-baik saja. Usopp juga bertanya-tanya kemana Luffy serta Chopper akan pergi. Franky berkata jika anak itu meneriakkan sesuatu. Sanji juga berkata jika gadis kecil itu mengatakan untuk melihat ke arah bawah. Kemudian di saat yang bersamaan, Bonnie melihat ke bawah, ke arah laut. Dia berteriak jika monsternya masih berada di bawah. Jadi dia meminta semua orang melihat ke bawah. Teriakan terdengar dari Tausan Sunny yang mengatakan jika ada sesuatu di bawah mereka, dan itu sungguh menakutkan, jadi mereka harus lari menjauh. Dalam gambar, kita bisa melihat kapal Tausan Sunny yang berada di atas rahang hiu raksasa yang bersiap untuk menyambar dan melahap Tausan Sunny. Namun berkat kemampuan istimewa Tausan Sunny, mereka dapat lolos dari sambaran gigi hiu raksasa yang ternyata adalah seekor hiu yang terbuat dari logam. Roro Noa Zoro terkejut melihat hiu yang sangat besar, ditambah lagi itu seperti terbuat dari logam atau besi. Semua kru diminta berpegangan pada sesuatu di kapal karena mereka akan mendarat dengan sangat keras. Jinbe juga kaget melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie yang jatuh ke laut. Jinbe berkata jika itu hal yang buruk dan dia meminta Franky untuk menjaga kemudi dan membawa kapal ke tempat yang akan mereka tuju. Jinbe terjun ke laut, sementara kru yang lain mencoba kabur menghindari kejaran dan serangan sang hiu logam raksasa. Hiu logam raksasa kita sebut saja robot hiu. Robot hiu tersebut ternyata mengeluarkan rudal atau bom yang mengarah pada kapal Tausan Sunny. Kapal Tausan Sunny terkena rudal dan terjadilah sebuah ledakan. Kru bajak laut topik jerami berteriak dan terjatuh ke laut. Dan kapal Tausan Sunny mulai tenggelam. Sementara itu, Jinbe yang berenang dengan kecepatan tinggi berhasil meraih Luffy, Chopper, dan juga Bonnie. Jinbe berkata, jangan khawatir karena dia ada. Memang mantap dengan adanya Jinbe sang kasatria lautan. Berarti keselamatan para pengguna kekuatan buah iblis di kelompok bajak laut topi jerami akan terjamin saat mereka terjatuh di laut. Karena Jinbe adalah manusia ikan yang kecepatannya tak perlu diragukan lagi saat berada di air atau di laut. Bahkan dia memang bisa bernapas di sana. Jika ada pertarungan bawah air atau laut, kalian tentu tahu siapa yang harus dipanggil. Yap, dialah sang kasatria lautan Jinbe. Kembali ke cerita, Jinbe yang membawa Luffy, Chopper, dan Bonnie terkejut karena adanya suara ledakan. Kemudian saat Jinbe muncul di permukaan laut, dia berkata jika ombak terlalu kuat dan akan sulit mengemudikan kapal di situasi saat itu. Lalu kemudian dia terkejut karena tidak melihat di mana Tausan Sunny dan sang robot hiu sudah bersiap menembakkan rudal atau bomnya ke arah Jinbe dan yang lainnya. Jinbe terkejut dengan adanya meriam di dalam mulut sang robot hiu. Kemudian dia meminta Luffy, Chopper, dan Bonnie untuk menahan napas karena dia akan membawa mereka menyelam ke dasar laut. Lalu Luffy, Bonnie, dan Chopper semua mengambil napas dalam-dalam dan boom! Ledakan akibat serangan robot hiu terjadi. Namun Jinbe dengan kecepatan tinggi berenang ke dasar laut menjauh dari pusat ledakan. Di dalam laut kita bisa melihat Sanigo yang tenggelam.
Kru yang juga tenggelam berkata dalam hati tanpa suara, "Suasana tenang mengapa terlalu singkat? Kita tidak bisa bersiap jika harus seperti ini," ucap mereka. Sementara itu, robot hiu menunjukkan ekspresi mengeluarkan lidahnya sambil terpejam dan mengeluarkan suara seperti orang yang lapar. Namun sebelum sang robot hiu melakukan sesuatu pada Tausan Sunny, robot hiu terlihat menunjukkan ekspresi terkejut akan sesuatu hal dengan mata melotot dan bahkan berkeringat dingin. Hal tersebut terjadi karena tiba-tiba robot lain yang terlihat seperti Franky muncul di belakangnya dan dengan cepat meninju sang robot hiu telak di rahangnya dan terciptalah sebuah ledakan. Berpindah ke tempat lain, di pulau terdekat tepatnya di pangkalan Angkatan Laut G-14, kita bisa melihat Kapten Tashigi yang meminta anak-anak berukuran raksasa yang merupakan objek penelitian gigantisme di Pulau Panghazard yang memang sebelumnya ikut bersama Kapten Tashigi meninggalkan Panghazard. Anak-anak tersebut mengatakan jika mereka sudah meminumnya sebelum mereka diberikan perintah. Kita bisa melihat anak-anak yang muncul di Pulau Panghazard meminum teh yang Tashigi maksud. Ada yang merasa kesal, ada yang merasa jijik. Seorang anak yang bernama Mocha berpikir jika mereka saat ini sudah jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sepertinya yang mereka minum itu obat atau ramuan penyembuh ya Leo. Kemudian Tashigi berkata jika dia setuju dengan apa yang Mocha katakan. Kerja bagus, ucapnya. Berlanjut, kita bisa melihat Wakil Laksamana atau Vice Admiral Pangkalan Angkatan Laut G-14 yang bernama Doll. Sosok wanita yang terlihat metal dengan rambut pendek dan kalung berduri. Doll meminta Tashigi untuk melakukan sesuatu dengan Helmeppo yang ia katakan sebagai bocah brengsek. Kemudian Tashigi menjawab, "Kurasa aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Koby adalah sahabatnya dan bahkan bagiku, Koby adalah juniorku." Berlanjut, kita kemudian ditunjukkan momen di mana Helmeppo meminta tolong dan memohon pada sekelompok angkatan laut. Dia mempertanyakan jika bukankah mereka berada di pihak yang sama. Di samping Helmeppo ada Kapten Hibari yang juga melakukan hal serupa, bersimpuh dan memohon. Dia berkata jika Koby telah melakukan banyak hal untuk membantu dirinya juga. Helmeppo juga meminta kepada seseorang yang ia panggil Omo-san agar dirinya dibawa ke Pulau Bajak Laut atau Beehive atau markas sang Yonko Kurohige. Hibari juga kembali melakukan hal serupa. "Kumohon Omo-san," ucapnya. Kemudian kita diperlihatkan beberapa angkatan laut dan salah satunya diperkenalkan sebagai Sword baru setelah Koby dan Distrek yang pangkatnya di bawah Wakil Laksamana atau yang kita kenal sebagai Rear Admiral atau Laksamana Muda Angkatan Laut. Dia diperkenalkan dengan nama Pangeran Cross, sosok angkatan laut yang pernah kita lihat di cover story Capone Gangback saat datang ke Pulau Dressrosa yang memang mencari dirinya di chapter 966. Bahkan sosok wanita dan pria besar yang ada di belakang Pangeran Cross juga terlihat saat di Dressrosa. Pangeran Cross berkata jika mereka sedang membicarakan tentang Pulau Bajak Laut, markas dari Yonko Kurohige. Jika mencolok dan ketahuan, mereka semua atau anggota Bajak Laut Kurohige akan keluar bagaikan lebah, ucapnya. Helmeppo yang menangis berlinang air mata. Dia berkata jika mereka dekat dengan Pulau Egghead, jadi bisakah mereka menggunakan Serapim? Mendengar hal tersebut, Pangeran Cross meminta Helmeppo dan Hibari untuk tetap tenang. Kita bisa bahkan jangan menahan Distrek sekarang. Kalian harus paham, kita tidak bisa lakukan apa-apa sekarang, ucapnya. Kemudian berpindah ke kelompok Luffy, Chopper dan Bonnie setelah diselamatkan oleh Jinbe. Mereka terlihat di sebuah pulau dan mulai mengeringkan pakaian masing-masing. Bonnie topless, kesukaan opeloper hidung belang. Untung gak ada Sanji. Berlanjut, Bonnie bertanya kepada Luffy, "Kalian tidak tahu siapa aku? Aku salah satu generasi terburuk seperti kau. Nama kita sebanding dan aku juga berada di Saubaudi 2 tahun yang lalu." "Bonnie, aku Bonnie. Aku musuhmu, ingat itu. Tapi terima kasih telah menyelamatkanku," ucap Jewelry Bonnie.
Dan kembali Luffy menjawab, "Jangan khawatir tentang itu, Bogey." Anjir, Bogey. Ya, Luffy memanggil Bonnie dengan sebutan Bogey. Setelah Torao, sekarang Bogey, Leo. Setelah itu, Bonnie mempertanyakan poster buronan terbaru Luffy. Mengapa rambut Luffy memutih dan mengapa koran juga membuat keributan tentang hal tersebut. Luffy kemudian menjawab jika begitulah penampilannya saat dirinya bebas. Anjir, saat dirinya bebas, atau gear kelima saat dia menjadi Sun God Nika. Bonnie juga nampaknya menyinggung keberhasilan Luffy menumbangkan Kaido, dan bahkan Jinbe sang kasatria lautan juga bersamanya saat ini. Kemudian Jinbe mempertanyakan apa yang terjadi dengan kapal dan kru Bonnie, dan Bonnie menjawab jika dia datang ke tempat tersebut sendirian, meskipun faktanya kapal miliknya dimakan oleh monster logam atau robot hiu yang muncul sebelumnya. Kemudian Bonnie mengatakan jika dia lapar, dan Luffy mengajak untuk mencari restoran atau tempat makan karena dia juga lapar. Chopper bertanya apakah Luffy punya uang. Macam-macam aja si bocil. Mendengar hal tersebut, Bonnie berteriak, "Hei bodoh, tak ada restoran atau tempat makan di sini. Ini adalah pulau milik pemerintah dunia." Kemudian Jewelry Bonnie menjelaskan pada Luffy dan yang lainnya jika pulau tersebut atau pulau tempat mereka mendarat adalah Pulau Egghead. Mereka menyebutnya Pulau 500 tahun di masa depan, Pulau Laboratorium Vegapunk. Luffy kemudian berkata, "Vegapunk, aku tahu nama itu." Buset Luffy, tahu tentang seorang ilmuwan, tumben, atau dia hanya ingat karena pernah mendengar namanya? Menarik. Jewelry Bonnie mengatakan jika dia berada di tempat tersebut karena dia punya urusan dengan Dr. Vegapunk. Kemudian kita bisa melihat sebuah pulau yang samar-samar terlihat karena tertutup kabut atau asap. Kalau dilihat sekilas seperti Universal Studio ya Leo, atau bentuk laboratorium dengan planet bercincin di atasnya. Menarik untuk menunggu melihat bentuk pulaunya nanti saat ditunjukkan oleh Oda Sensei. Kemudian berlanjut dan berpindah ke tempat lain di laut. Franky berkata, "Raksasa! Raksasa!" Usopp berteriak, "Robot!" Kru Luffy yang lain hanya bisa terperangah. Kemudian kita bisa melihat robot raksasa sedang membawa Tausan Sunny di atas kedua telapak tangannya. Jadi ingat Pacific Rim ya Leo pas ngeliatnya. Lalu berlanjut, seorang gadis berkata, gagal lagi. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan makhluk bernafsu itu, ucapnya. Dan Sanji berteriak, seseorang muncul. Dan di akhir chapter, dari dalam robot raksasa yang menyelamatkan Tausan Sunny, seorang gadis muncul dan melepas helmnya. Kemudian dia berkata, ini merepotkan. Kemudian Franky berkata, aku tidak tahu siapa kau, tapi terima kasih. Kau telah menyelamatkan kami, ucapnya. Robot ikan itu masih dalam tahap uji coba. Senjata dan tembakannya sudah oke, tapi kalau dia memakan kapal kalian, aku bakal kehilangan harta rampasan perang. Tapi siapa bilang aku menyelamatkan kalian? Aku adalah peneliti pemerintah. Namaku adalah Dr. Vegapunk. Widih, Dr. Vegapunk kah ini? Apakah dia memang wanita atau perempuan? Kalau dari siluetnya saat diceritakan Kuma, harusnya pria atau laki-laki sih. Kemudian perkataan Fujitora yang menyebut Dr. Vegapunk sebagai kakek tua, itu juga menandakan dia seorang laki-laki kan? Tapi jika kita lihat lebih seksama, ada nomor di baju wanita yang mengaku Dr. Vegapunk. Bisa saja itu adalah cloning atau cyborg yang dibuat Dr. Vegapunk. Karena di beberapa manga sering terjadi penomoran seperti itu untuk cyborg atau manusia robot yang diciptakan seorang ilmuwan. Bahkan di One Punch Man, cloning yang dibuat Genos itu mirip dirinya. Dan bahkan ada nomor di bajunya. Menarik memang, tapi kembali Oda tetaplah Oda yang tidak bisa ditebak jalan pikirannya. Kita ingat Okiku ternyata pria, lalu Yamato yang disebut-sebut sebagai putra Kaido justru adalah wanita. Nah sekarang giliran Dr. Vegapunk. Ini info terbaru mengejutkan kita semua. Menarik menunggu fakta yang akan terungkap selanjutnya tentang kebenaran dari Dr. Vegapunk. Tapi aku berharap itu hanya cloningannya, atau robot ciptaannya, atau justru itu adalah cucunya. Menarik untuk ditunggu. Dan cerita berakhir. Minggu depan libur. Saatnya rehat sejenak.
Namun insya Allah akan ada konten spesial untuk kalian semua Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.